Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Masih sanggup menjalani aktivitas di rumah saja? Sanggup dong, karena ini anjuran dari pemerintah yang harus kita patuhi. Tenang saja, Mimin akan menghibur kalian dengan membawakan sebuah alur film agar kalian tidak bosan di rumah terus. Oke, di video kali ini, Project 13 akan membahas tuntas lanjutan dari film Rurouni Kenshin. Nah, di lanjutan kali ini, filmnya berfokus pada adik Tomoe yang sudah tumbuh dewasa. Dia tidak paham masalah yang terjadi sebenarnya. Yang ada di benak pikirannya, dia ingin membalas kematian kakaknya itu. Di lain sisi, ini juga menjadi hukum karma bagi si Himaru atas perbuatannya di masa lalu. Kali ini Himarulah yang dikejar oleh pasukan mafia yang dipimpin Enishi, yang dulu ia melakukan mode eksekusi kepada pasukan Shogun. Kali ini dia dan orang-orang terdekat yang dikejar Enishi dan rombongannya. Bagi yang belum pernah nonton filmnya, hati-hati banyak spoiler di sini ya. Jadi disarankan untuk nonton terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Film diawali di tahun 1879, tahun kedua di zaman baru, setelah tumbangnya masa keshogunan. Polisi Tokyo yang dipimpin oleh Fujita, mantan polisi Shinsengumi, sedang menggeledah tiap gerbong kereta karena mendengar ada penyelundupan senjata secara ilegal. Salah seorang petugas menemukan orang tersebut, dan ialah Enishi, adik kandung Tomoe. Dia pun menawarkan senjata itu kepada Fujita, tapi Fujita menganggap itu lelucon dan meminta petugas untuk membawanya. Tapi Enishi menusuk petugas itu dan langsung menanyakan tentang seseorang yang mempunyai tanda silang di pipinya kepada petugas itu. Setelah mengetahui kalau orang itu masih ada, dia langsung menyerang petugas itu. Lalu kekacauan pun terjadi. Para polisi mencoba mencegah dan Fujita dengan santai memburu Enishi. Ternyata Enishi hanya bermain-main. Dia lalu menyerahkan diri untuk ditangkap. Lalu scene berpindah memperlihatkan Himura saat ini. Dia terlihat menikmati hidup kedamaian bersama teman-teman barunya, terutama Nona Kaoru yang menyukai Himura. Tidak lama setelah itu, Himura mengunjungi dojo Makadewa. Di sana banyak sekali para remaja yang ikut berlatih samurai. Lalu Himura bertemu dengan kepala dojo dan kapol. Di kepolisian Tokyo, Fujita tampak marah karena mengetahui kalau bos mafia itu dibebaskan secara percuma. Lalu kepala polisi menjelaskan, Enishi hanya dipindah tahanan ke negerinya. Itu disebabkan karena Tokyo dan Shanghai sudah menandatangani perjanjian perdamaian. Dan mereka kedatangan pembelot bernama Shio dari Jupongotana untuk memata-matai mafia itu. Malam hari, Himura, Kaoru dan yang lainnya sedang menikmati makan di rumah makan Akabeko. Lalu terlihat Enishi dan pasukan yang lain sedang merencanakan untuk memborbardir wilayah Tokyo. Dan tidak lama setelah itu, orang Enishi menembakkan meriam dan mengenai salah satu tempat makan. Dan ternyata itu ialah tempat makan Himura yang tadi. Untung saja Himura dan yang lain sudah meninggalkan tempat makan itu. Lalu datang rombongan polisi yang dipimpin Kapol Uramura mendatangi Himura. Dia memberitahukan kejadian tersebut. Kapol meminta Himura untuk berhati-hati karena mungkin orang itu akan menembak kembali. Kapol menuju Bukit Ureno dan diikuti Himura bersama Sano. Sesampai di atas, salah seorang polisi menemukan kertas bertuliskan penghakiman manusia. Kapol merasa heran karena seharusnya itu yang ditulis yaitu penghakiman langit. Tapi Himura menjelaskan itu merupakan seorang yang melakukan penghakiman menggantikan langit. Seperti pada justifikasi Shinsengumi dan keshogunan di masa lalu. Jika langit tidak melakukannya, maka mereka akan melakukannya. Lalu datanglah Fujita.
Dia mengatakan bahwa itu pasti perbuatan si pria dari Shanghai yang menjual senjata. Karena dia pun menanyakan keberadaan Batosai dan menanyakan bekas lukanya. Apa masih ada atau sudah tidak ada. Sementara di Akabeko, para korban sedang dibantu Kaoru dan Megumi. Lalu tidak lama kemudian Megumi keluar. Dia pun diikuti oleh Sano. Sano menanyakan bekas luka yang ada di pipi Shimura. Megumi, seorang dokter, pun pernah menanyakan hal itu kepada seniornya. Dan jawabannya sedikit tahayul. Luka itu tercipta dari kemarahan di jalan kebenaran. Sano masih bingung tentang hal itu. Lalu beberapa lama kemudian dia mengunjungi Himura yang sedang duduk sendirian. Dia pun meminta Himura agar memberitahu permasalahan yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba Sano mendengar suara teriakan dari luar dojo. Mereka bergegas mendatangi suara tersebut. Dengan penuh luka, orang itu memberitahu Himura bahwa dojo Makadewa sedang diserang. Para polisi yang terlibat kewalahan menghadapinya. Lalu Himura dan Sano bergegas untuk ke dojo Makadewa. Saat di perjalanan, salah seorang petugas memanggil Himura dan mengabarkan kalau rumah Kapol Uramura mendapat serangan juga. Lalu Sano menyuruh Himura ke rumah Kapol, sedangkan dia akan mengecek keadaan dojo Makadewa. Aksi teror di kedua tempat terjadi berbarengan di malam itu. Para mafia suruhan Enishi sedang menikmati aksi-aksi mereka. Dan Himura pun datang dengan katananya. Dia melihat luka yang menyilang di pipi Himura, dan itulah yang dia tunggu. Lalu pertarungan pun terjadi. Sampai pada akhirnya dia pun kalah dan meledakkan diri agar Himura tidak mengetahui siapa yang mengirimnya. Pagi hari ketika Himura berjalan, dia sudah ditunggu oleh Enishi. Awalnya Himura tidak menyadari kalau itu ialah adik kandung Tomoe. Tapi ketika Enishi menanyakan tentang kakaknya, barulah dia menyadari kalau itu ialah adik kandung Tomoe yang ia tikam hingga tewas. Enishi lalu mendekati Himura. Dia mengatakan sudah 14 tahun dia pergi ke Shanghai dan berjuang, hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang bos di organisasi mafia terkenal. Semua dia lakukan untuk kembali dan membalas kematian kakaknya. Dia mengatakan kalau penghakiman manusia sudahlah dekat. Menyakiti Himura saja tidak cukup. Enishi ingin Himura menderita. Lalu di kantor kepolisian Tokyo, kepala polisi sedang mengajak para pasukannya untuk lebih mewaspadai penyerangan yang akan datang dan akan bertindak untuk melawan teror yang sudah terjadi semalam. Lalu Fujita pergi. Dia bertemu dengan Shio. Shio memberikan denah lokasi gudang senjata para mafia yang datang semalam, bertempat di Yokohama dan dipimpin bos mafia bernama Hexing Millionaire Shanghai. Lalu scene berpindah memperlihatkan Enishi yang dikunjungi Hexing. Dia berniat akan menagih perjanjian untuk mengambil organisasi yang dipimpin Enishi. Namun Enishi mengatakan kalau semua tujuannya sudah selesai, maka sepenuhnya Jepang milik Hexing dan semua senjata bebas diambil oleh Hexing. Lalu setelah kepergian Hexing,
Enishi mengingat masa di mana ketika ia mengajak Tomoe untuk membalas dendam kepada Himura. Tapi ternyata waktu itu Tomoe tidak setuju atas rencana yang diinginkan Enishi. Dia malah meminta Enishi untuk pulang. Di dojo Kamiya, Himura yang sedang melihat Kaoru melatih para muridnya, dia didatangi Kaoru. Himura meminta Kaoru untuk mengumpulkan semua orang. Lalu mulailah dia memberitahu semua kejadian yang sebenarnya kepada Kaoru dan yang lainnya. Kejadian yang menimpa rumah kapal Uramura, dojo Makadewa, dan meriam yang menghantam Akabeko ialah perbuatan Enishi yang ingin membalas dendam kepada Himura atas kematian Tomoe yang Himura tikam hingga tewas. Oh ya, pada zaman dulu asalkan udah tidur bareng, itu sudah sah menjadi suami istri mungkin kali ya. Soalnya di film pertama Mimin nggak lihat mereka menikah. Namun di sini Himura menganggapnya Tomoe itu sudah jadi istrinya. Jadi untuk mengetahui asal muasal Himura menikam Tomoe, terus kenapa Tomoe ingin balas dendam, dan kenapa Tomoe malah melarang Enishi untuk membalaskan dendamnya, silakan teman-teman tonton di video di atas ya. Di sana sudah dijelaskan lengkap sekali. Setelah menjelaskan semua kepada teman-temannya, Himura pergi dan dia mulai mengingat semua tentang Tomoe. Di waktu yang sama, Enishi juga sedang mengingat Tomoe yang sedang ditingkam oleh Himura. Rasa sesal dan rasa bersalah semakin membuat rasa dendam Enishi kepada Himura semakin memuncak. Beberapa hari berlalu, dojo Kamiya kedatangan Misao dan Aoshi dari Kyoto. Aoshi mendatangi Himura untuk memberikan buku diari milik Tomoe. Berhubung Himura tidak ada, dia memberikannya kepada Kaoru. Lalu Aoshi melihat sekitar ruangan dojo. Dia melihat tulisan, "Hati untuk hidup dalam kebenaran nyata." Lalu dia mengingat pesan dari Oniwan Bansu kalau pada bulan Desember di Tokyo akan ada hujan darah dan Batosai menjadi penyebabnya. Aoshi pun pergi ke kota mencari Himura. Pada malam hari, Fujita dan rombongan polisi mendatangi distrik gudang senjata di Yokohama. Mereka pun masuk dan mulai menggeledah. Tapi ternyata mereka dijebak oleh Shio. Mereka sudah mempersiapkan pasukan mafia untuk memburu dan membunuh para polisi. Fujita dan pasukannya diserang para mafia dari Haixing. Di malam yang bersamaan, warga kota dan Himura melihat hujan kertas dari arah langit. Kertas itu mengandung tulisan penghakiman manusia. Warga kota melihat ada balon udara. Ternyata Enishi berada di sana. Lalu tidak lama setelah itu, ledakan pertama menghantam sebuah bangunan kota. Himura lari menuju arah ledakan itu. Para orang-orang Enishi sudah mulai keluar dan bersenang-senang dengan warga kota. Dibantu juga oleh pasukan Wo Haixing. Kekacauan kota sudah terjadi di malam itu. Dan Enishi yang melihat semua berjalan sesuai rencana minta untuk turun. Lalu Aoshi datang melihat kekacauan di kota. Dia pun meminta anak buahnya mengecek semua lingkungan dan mencari yang membuat kekacauan. Lalu Himura bertemu dengan orang yang membawa meriam. Dia pun diberondong tembakan olehnya. Sementara Aoshi yang dibantu Misao menghadapi Mumiyoi si robot. Tapi sayangnya Kapten Aoshi harus tewas karena membantu melindungi warga kota yang akan terkena reruntuhan bangunan. Enishi mendatangi dojo Kamiya. Dia bermaksud akan membawa Kaoru untuk ke markasnya. Tapi dia dihadang oleh Sano.
kemampuan Sano tidak bisa menandingi Enishi. Ia pun harus kalah. Enishi lalu menghajar Kaoru dan membawanya pergi. Himura yang masih dikejar peluru mencoba menghentikan dan memotong tangan orang itu hingga terpisah dari senjatanya. Lalu Himura membuatnya tersungkur dengan pedang miliknya. Orang itu meminta Himura untuk menghabisinya, untuk mengembalikan harga diri kaisar, karena pada saat perang dulu, Himura tidak memberikan kematian yang terhormat bagi kaum kekaisaran. Tapi Himura tidak menurutinya, karena dia sudah berjanji kepada pedang miliknya untuk tidak membunuh lagi. Lalu Himura pulang ke dojo, lari dengan sekuat tenaga. Saat sampai, Nona Kaoru sudah tidak ada di dojo. Dia pun melihat tulisan di kertas yang ada di mulut salah satu mayat. Tulisan itu merupakan petunjuk kemana Nona Kaoru dibawa. Di pagi hari, Nona Kaoru tersadar. Dia sudah berada di kediaman milik Enishi. Mengetahui di sana tidak ada siapa-siapa, dia pun segera pergi dari tempat itu. Tapi dia harus menuju arah yang salah, karena di sana merupakan jalan buntu. Lalu tidak lama kemudian Enishi datang menemuinya. Dia mengatakan tidak ada jalan keluar di sana. Lalu Nona Kaoru mengatakan kalau Tomoe tidak menginginkan Enishi menjadi seperti ini. Tapi Enishi yang sudah dibutakan oleh dendam, dia tetap mencekik Kaoru. Dia pun sekilas melihat bayangan Tomoe dan membuat dia melepaskan Kaoru. Dia langsung muntah dan menanyakan kenapa Tomoe terlihat bersedih. Padahal dia melakukan hal yang menurutnya Tomoe inginkan. Tidak lama kemudian Enishi memanggil Hexing. Dia mengatakan kalau tujuannya sudah selesai dan akan memberikan organisasi itu kepadanya. Tapi Hexing tidak mau begitu saja menerimanya karena kepolisian Jepang sudah mengetahui keberadaan tempat itu. Tapi Enishi marah dan menyuruh Hexing untuk pergi dari tempat itu sebelum Enishi membunuhnya juga. Lalu dengan mendumel, Hexing berencana akan membunuh Batosai sekaligus Enishi. Ternyata di dalam sana sudah ada Sojiro Shoji dari Juppongatana. Dia berniat akan membantu Hexing karena telah membantunya pada saat perang di Kyoto. Pada malam hari, tibalah Himura di kediaman Enishi. Dia mulai membabat habis penjaga yang ada di luar gedung. Saat masuk, ternyata Himura sudah ditunggu oleh para mafia dan orang-orang suruhan Enishi. Himura pun mulai diserang oleh pasukan mafia yang begitu banyaknya. Ketika kalah, mereka pun semakin banyak. Saat Himura mulai kewalahan, Nona Misao datang. Tidak hanya Misao dan prajuritnya, Fujita dan para polisi pun datang membantu Himura. Lalu Sano juga datang dengan penuh perban membantu membuka gerbang. Lalu Himura pun berlari menuju gerbang itu. Misao dan Sano meminta Himura agar segera memasuki tempat itu. Ketika di dalam, Himura kembali diberondong senjata oleh Hexing. Tidak lama setelah itu, ketika senjatanya sudah terlempar, para pasukan yang lain datang beserta Sojiro Seta. Tapi ternyata Sojiro malah membelot dan dia malah membantu Himura. Setelah Himura mengalahkannya, hidupnya sudah tidak berarti lagi. Dan mereka berdua pun bersama menghadapi pasukan mafia. Ketika selesai, pasukan mafia yang lain datang lagi. Lalu Sojiro meminta Himura untuk meneruskan rencananya, sementara dia akan menghadapi para mafia itu.
Lalu sampailah Himura berhadapan langsung dengan Enishi. Ternyata Enishi juga sudah menunggu kedatangan Himura. Himura menanyakan keberadaan Kaoru, namun Enishi tidak memberitahunya. Himura pun meminta Enishi agar tidak melibatkan orang lain atas dendamnya kepada Himura, karena musuhnya hanyalah Himura dan cukup dialah yang menanggung rasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu. Tapi Enishi tidak hanya menginginkan Himura yang menderita, namun dia juga menginginkan orang-orang yang dekat dengan Himura yang Himura ajak bicara merasakan penderitaan yang sama. Dia pun mengambil pedangnya dan mulai menyerang Himura. Pertarungan antara kakak dan adik berlanjut di scene ini. Himura yang kalah badan, dia terus-terusan dihajar oleh Enishi. Sampai pada akhirnya Enishi meminta Himura untuk menusukkan pedangnya sendiri ke tubuhnya. Himura sampai saat ini masih memikirkan bagaimana caranya menebus kesalahan yang telah ia perbuat di masa lalu. Karena dengan mati sekalipun, dosa itu tidak akan pernah terbayarkan. Lalu mulailah Himura mengatakan, demi teman-temannya dan demi kedamaian yang Tomoe inginkan, Himura akan menghentikan Enishi. Lalu Himura ditusuk oleh Enishi. Dia tidak melawan sedikit pun. Dia pun meminta maaf kepada Enishi atas kematian kakaknya. Lalu tiba-tiba Heixing menembak Himura. Pada saat akan menembak lagi, Nona Kaoru menghadanginya. Dia pun didorong sampai terpental. Ketika akan menembak Kaoru, Enishi melindunginya. Dia pun langsung mencekik Heixing hingga tewas. Lalu Himura berterima kasih kepada Enishi karena telah melindungi Kaoru. Tapi Enishi mengatakan sebenarnya bukan Kaoru yang ingin dia selamatkan, melainkan kakaknya. Setelah kejadian itu, Enishi sekarang dibawa dan dimasukkan ke penjara untuk menebus segala perbuatannya. Dia pun mendapat sebuah kiriman buku diari milik Tomoe dari Nona Kaoru. Dia mulai membacanya. Dia pun kali ini mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Tomoe kepada Himura. Enishi yang merasakan penyesalan akhirnya menangis dan terus mengingat Tomoe. Lalu di akhir film, Himura dan Kaoru sedang mengunjungi makam Tomoe. Himura kali ini sudah merasa tenang karena dia merasa Tomoe sudah tersenyum kembali dalam tidurnya. Lalu rasa cinta yang ada di dalam hati Kaoru kali ini bisa terbalaskan oleh Himura. Dan film pun selesai.